Jadi kalau kita dijahatin orang, ya kita merasa hidup ini nggak adil sama kita. Kita udah baik, kok orang jahat terus sama kita? Bukan salah mereka, salah kita. Kurangin semuanya ke diri sendiri. Dengan cara seperti itu, nanti kita nggak akan menyalahkan siapa-siapa lagi. Kalau kita sudah tidak menyalahkan siapa-siapa lagi, nggak akan ada kebencian lagi, nggak ada kemarahan lagi. Yang muncul nanti kebijaksanaan, pengertian benar bahwa semuanya sebabnya bukan dari mereka, tapi sayalah yang memulai semua ini. Karena saya yang memulai, saya yang harus mengakhiri semua. Kita nggak bisa tuntut orang baik sama kita. Kamu harus baik dong, kok nggak bisa? Jadi kita yang memulai, kita harus yang mengakhiri. Jadi kalau kita merasa dihina, disakiti, dizolimi, ataupun apa ceritanya yang membuat kita merasa tidak bahagia, jangan salahkan siapa-siapa. Ulang, kembali ke diri sendiri. Kita mau belajar karma bukan hanya di batas mengerti, tapi kita mau naik kelas nerima karma. Kalau kita bisa nerima karma, nggak ada yang salah. Semuanya sudah sempurna. Memang sudah mesti begitu adanya. Tidak ada manusia yang bisa lari dari kejaran waktu. Siapa yang bisa lari dari karma? Ya, kalau kita sudah tidak menyalahkan siapa-siapa, berarti kita hari itu minimal sudah berhenti berbuat karma buruk, kebencian, kemarahan. Nah itu sudah mulai reda. Ombak sudah mulai berkurang. Nah, ingat. Kedua, karma buruk bisa dihapus. Baca mereka tanya, Buddha, guru kita masih terima karma buruk enggak? Orang sering bilang masih. Ya, iya, kalau kita cerita di buku. Tapi Anda tahu nggak perasaan Buddha seperti apa? Ya, kita kan semua sudah merasakan. Kira-kira kita bisa nggak sih mengurangi perasaan Buddha? Buddha kan manusia, kita manusia. Buddha nggak pernah bilang dia demo. Buddha nggak pernah bilang dia begini begitu manusia super enggak. Kira-kira bisa nggak kita menjalani perasaan Buddha dengan perasaan kita ini? Bisa nggak? Harusnya bisa kan ya. Walaupun sampai batas tertentu, saya pikir harusnya bisa. Kira-kira bisa nggak kita ketika kita sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, tapi kita biasa-biasa aja. Ketika dipuji, kepalanya nggak besar 2 cm, nggak mengembang. Ketika dicela, batinnya nggak mengerucut sampai kecil, biasa-biasa. Semuanya baik buruk beliau lepas. Semuanya dilepas. Nggak ada yang disini. Harusnya kita bisa seperti itu. Ya, kita ingin melampaui suka, duka, dan kita ingin melampaui oke. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita harus belajar berhenti bikin karma. Tadi Bapak bilang karma adalah cetana, niat dari kita. Ada saat-saat dimana kita benar-benar nggak punya niat apa-apa. Kalau menurut Pak Sugadi, saat apa itu saat kita nggak berniat apa-apa? Ada banyak kondisi di mana saat itu kita sedang berniat apa-apa, tidak berniat apa-apa. Sakit masih berniat, menolak kenyataan, menolak sakit. Iya. Tadi Pak Sugadi pindah posisi ada menolak sakit. Duka, kaki itu duka. Ada saat di mana kita dalam kondisi itu benar-benar kita nggak punya niat apa-apa. Ada satu saat kita sedang dibius total. Satu. Kedua saat kita sedang pingsan. Ya. Tiga saat kita sedang deep sleep, tidur mendalam. Ya. Anda mau tidur terus? Gak mau bangun? Anda mau dibius terus? Anda mau pingsan selamanya? Oh masa? Itu bukan caranya berhenti bikin karma. Ya. Ada saat di mana-mana kita sedang diam, tapi hidup. Kita sadar penuh. Tapi kita hidup, tapi kita tidak bergerak. Hidup tapi tidak bereaksi. Saat apa itu? Biasanya diawali di saat kita mulai mengerti tentang meditasi.
Karena meditasi dan mengerti meditasi itu beda. Banyak orang duduk meditasi tapi tidak mengerti. Banyak orang duduk meditasi tapi masih bikin karma. Ya. Tapi ada orang duduk meditasi, dia betul-betul dia meditasi. Kenapa? Karena saat itu dia benar-benar sedang berhenti, sedang istirahat dalam dhamma. Badannya berhenti, batinnya berhenti. Ya. Tidak bergerak, pikirannya pun tidak berencana apa-apa, tidak ada yang dia kejar, tidak ada yang dia hindari, dia benar-benar diam. Ya, diam lahir batin dari bahasa kita. Nah, itulah saatnya kita berhenti bikin karma. Kira-kira kita bisa bikin hapus karma kita nggak semuanya? Agar kita bisa mati nanti teribadah. Bisa nggak? Bisa. Saya bilang bisa, karena masih ada jalannya. Ya, kita bisa berhenti bikin karma, bisa. Kita bisa bikin karma yang baru jangan masuk, bisa nggak? Harusnya bisa. Jangan biarkan karma baru masuk. Bisa nggak? Bisa. Yang buruk jangan disimpan, yang baik jangan disimpan. Tapi ini bukan pekerjaan gampang. Kalau ini bisa, misalnya yang buruk kita udah nggak simpan lagi, yang baik pun kita nggak simpan lagi. Maksudnya kita sudah tidak memberi apa-apa lagi dengan apa yang kita lakukan. Berarti kita sudah tidak simpan apa-apa. Mau dibalas atau tidak itu tidak urusan. Ya. Karena kita ingin keluar dari situ. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika dijahatin orang, ya sudah, memang salah saya. Nah, di situ selesai. Yang kedua, ketika kita berbuat baik sama orang, jangan berharap dapat apa dari dia. Nah, kita melampaui baik. Kalau Anda bisa sampai di level itu, Anda akan menang. Ya, alam akan memberikan sesuatu lebih besar kepada orang-orang yang tulus. Bisa seperti itu. Nah, tapi bagaimana tadi kita ingin melampaui semuanya, cuma tidak berbuat buruk, cuma dengan melampaui baik, itu belum selesai. Karena masih banyak utang karma yang kita simpan di dalam yang belum kita bayar. Ya, Anda sadar nggak setiap hari ada ditagih utang sama orang? Ya, Pak Saudari masih ditagih utang nggak? Masih. Kenapa ditagih Pak Saudari? Kalau ditagih jelas masih punya utang kan? Ya, karena kan masih punya utang sampai sekarang. Hanya sering lari dari utang. Ya, dulu saya dikejar terus Pak Saudari. Saya dikejar terus, tinggal di mana saya dikejar. Tinggal di mana saya dikejar. Dikejar hutan. Sampai ke hutan pun saya dikejar hutan. Iya. Sampai suatu titik saya mengerti. Bukan salah yang ngejar, salah yang dikejar. Kenapa? Selalu ingkar dari hutan. Hanya saya pikir saya ingin selesaikan semua. Ya. Harus saya hadapi, harus saya terima dengan besar hati. Itulah cara penyelesaian. Jadi sekarang kalau saya misalnya dijahatin orang, disalahpahamin orang, dihina orang, apapun itu saya terima. Saya terima. Anggaplah saya sedang dibersihkan, sedang dicuci. Inilah buat saya proses pencucian karma. Ya, di satu sisi kita sudah tidak mengotori diri dengan karma buruk, di sisi lain kita sedang dipermandikan. Kalau bahasa teman kita sedang dibersihkan. Ini proses pencucian karma. Bukan kita yang mengerjakan, orang lain yang mengerjakan. Asik kan? Bukan kita yang mengerjakan. Bante, izin bertanya Bante. Ini terkait tadi Bante menjelaskan tentang pembersihan karma dan itu bisa dilakukan dengan meditasi. Dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kita dijahatin orang, ya disalahpahamin. Kadang kita dalam hati ya sudahlah, kalau memang dia seperti itu, mungkin karma saya. Tetapi Bante secara tidak langsung masuk dalam bawah sadar dan tumpukan-tumpukan masa lalu yang menyakitkan, mengecewakan, mulai dari mungkin sejak lahir sampai sekarang itu sangat banyak, dan saat kita duduk tenang meditasi itu semua seperti mutar film gitu ya, Bante. Semua keluar gitu tuh bagaimana cara mengatasinya gitu Bante, karena
udah pertama duduk tenang, memperhatikan masuk keluarnya nafas gitu Bante. Selang mungkin 10 menit 20 menit saya tenang, tapi bergejolak lagi ketika saya sadari, oh iya saya sedang meditasi, tapi baru berapa menit lagi udah muncul lagi gitu. Iya, baik senang maupun rasa sedih, kecewa muncul Bante. Kadang sampai menyesak gitu di dada, itu nyesek banget Bante, sampai untuk nafas pun susah gitu. Itu yang pertama Bante. Terus saat meditasi nafas itu yang kita lakukan mengamati kembang kempisnya perut atau masuk keluarnya nafas lewat hidung Bante. Mohon pencerahan penjelasan dari Bante. Iya. Kenapa ketika kita duduk meditasi mungkin awalnya dapat tenang, tapi kok lama-lama banyak masih keluar sampah? Oh berarti masih ada sampah di dalam. Betul ya? Iya. Kan dia nggak masuk, dia kan keluar dari dalam. Kalau orang ngerti harusnya dia bahagia. Kenapa? Karena dia akhirnya dikuras begitu. Itulah kilesa. Kemudian ada tanya Bante Ibu Meta, Bante, apakah meditasi bisa menyembuhkan Bante? Saya bilang sangat menyembuhkan. Ya, saya sembuh. Tapi belum 100% bisa. Kalau kayak orang berobat masih rawat inap, rawat jalan. Kadang saya sakit. Ya, bukan sakit fisiknya, batin. Tapi saya bilang saya sudah mendekati sembuh. Jadi meditasi itu bisa menyembuhkan, sangat menyembuhkan. Kita semua adalah orang-orang yang menderita. Kita sedang mengalami luka. Kita mengalami sakit. Bu Meta pasti pernah mengalami sakit fisik. Iya. Pernah mengalami duka batin. Iya. Saya pun sama, saya manusia. Semua orang saya yakin sama. Semua orang pernah mengalami duka fisik. Semua orang pernah mengalami duka batin. Duka fisik gampang obatnya, banyak apotek, banyak dokter, banyak obat yang bisa kita beli. Duka batin susah obatnya. Tapi saya sembuh begitu. Dengan apa begitu? Dengan penerimaan. Dengan penerimaan. Di keseharian saya masih dilukai oleh kata-kata mulut. Tapi kata-kata itu sekarang sudah tidak bisa melukai saya. Dulu saya kenapa saya terluka? Karena saya mengizinkan mereka melukai saya. Sekarang saya nggak izinkan mereka melukai saya. Iya, kamu boleh bawa pisau, tapi kamu nggak bisa melukai saya. Saya nggak makan kata-kata mereka. Ya, dengan penerimaan mereka, dengan penerimaan. Saya cuma terima ilmu saya cuma satu mereka. Saya cuma terima aja. Mau dia apain saya terima, mau dia apain saya terima. Dulu saya orang kecil hati, nggak bisa terima. Kalau nggak salah kontrol harus pakai dikasih. Tapi sekarang saya belajar besar hati lah sedikit. Nggak apa-apa, ya nggak terluka ini, nggak sakit ini, nggak ada yang disakiti kalau kita nggak merasa disakiti, ya nggak ada yang terluka kalau kita nggak merasa terluka, ya bisa sembuh gitu. Jadi kalau kita meditasi, ketika kita sedang meditasi muncul gejolak, itu kita sedang dibersihkan, mau dikuras begitu, masih ada yang tersisa. Proses parisuci bersihkan itu, nanti kalau kita udah bisa seperti itu, dikasih harian lebih gampang. Jadi saat itu muncul kita Cuma amati, tahu, cuma tahu. jangan ikut campur. Kenapa jadi nyesek? Kenapa jadi nggak bisa nafas? Karena kita melibatkan diri lagi, terlibat lagi di antara susah senang. Meditasi kita nggak mau melibatkan diri. Kita cuma jadi mau penonton yang baik. Mundur. Jangan melibatkan diri. Keluar dari kamar. Itu dia. Jadi kalau saya meditasi, saya sekarang mundur. Ini pengalaman, ini yang mengalami. Ya, dia pengalaman mau berlangsung seperti apa. Tapi saya nggak mau ikut campur. Ya, karena semua pengalaman berlalu. Ya. Cuma seperti numpang pilot. Datang pergi ya. Tapi kan kita kadang-kadang senang melekati pengalaman. Itu masalah. Tapi ketika itu dialami, kita biarkan saja. Ya, semua selesai. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita yang menyimpan. Nggak ada yang suruh kita simpan. Tapi kita yang simpan sendiri. Kalau udah bisa seperti itu, mau pengalaman natural, mau pengalaman supranatural, buat saya biasa-biasa. Nggak ada yang luar biasa. Itu yang satu.
Yang kedua tentang metode nafas masuk, nafas keluar, kembang kempis positif. Lebih enak mana? Semua saya serahkan kepada yang punya badan. Kalau nyamannya di perut, ya serahkan. Ya. Tapi kalau nyamannya di nafas, ya nggak juga. Kalau saya meditasi, buat saya, ketika orang ikut saya lihat meditasi, saya kasih dia menjadi dirinya sendiri. Kamu nggak harus jadi saya. Kamu nggak harus jadi saya. Kamu boleh jadi diri kamu sendiri. Kamu punya cara apa? Lakukan. Yang penting kamu bahagia. Ya, yang penting kamu bahagia. Dan saya nggak mau orang meditasi tapi tidak bebas. Banyak kan orang meditasi jadi robot. Dirampas kebebasannya. Kamu harus jadi ini begini. Kalau buat saya, kalau yang kebebasan hakiki kita nggak bisa tentukan, bagaimana kebebasan yang lebih besar? Ya, jadi bebas untuk mereka. Mereka nyamannya dengan ayam makan, sukanya apa? Terserah mereka. Nggak harus suka selera. Ya, buat saya orang meditasi itu adalah orang yang merdeka, bukan? Dia boleh menjadi dirinya sendiri dan dia boleh memilih jalan hidupnya sendiri. Ya. Yang penting kan baik. Ya. Jadi bebas kalau apa aja boleh. Kenapa semua? Jadi seperti itu. Nanti kamar buruk kita bisa hapus. Sudah paham kan? Ya sudah. Kalau ada orang jahat sama kita, maka pola pikir juga. Ya. Bisa-bisa saja. Memang udah salah kita. Semuanya ulangan kita. Nanti bisa selesai. Kita nggak menderita lagi walaupun dihina, kita nggak menderita lagi walaupun disakiti, kita nggak menderita lagi walaupun dijahati, karena kita tahu semuanya memang salah saya awalnya. Saya ingin selesaikan semua. Nah, kita akan jadi manusia besar hati. Ya, cuma orang besar hati yang bisa nanti menghapus kasus. Buddha adalah manusia besar hati. Ya, nggak lagi salahkan siapa-siapa. Bagaimana caranya kita berhenti bikin karma? Yang saya tahu bukan ketika saya pingsan, bukan ketika sedang dibius total, bukan ketika sedang tidur pulas, ketika saya sedang duduk diam tapi tidak mikir apa-apa. Saya cuma duduk, saya cuma bernafas, tapi tidak berhenti bernafas. Saya fokus. Saya buka semuanya. Apapun yang harus saya terima datang. Saya nggak pernah nutup diri. Ya, kalau dulu kan saya pilih-pilih. Kalau cocok masuk, kalau nggak cocok keluar. Kalau dulu manusia kan begitu. Kalau cocok silakan, kalau nggak cocok nggak mau. Nah sekarang saya nggak begitu ya. Jadi saya open house, benar-benar terbuka. Apapun yang terjadi. Baik buruk, saya terima. Dan itu buat saya sangat baik agar kita nanti bisa mengerti keseimbangan hidup. Bahwa hidup ini nggak mungkin akan selalu baik-baik saja. Ya, namanya hidup pasti adalah gelombang-gelombang. Nah, kalau kita bisa ke situ, ya saat itu minimal kita sedang istirahat dalam damai, sedang berhenti. Ya, dan meditasi dia mengajak kita berhenti meningkat. Karena selama ini kita selalu meningkat. Itu yang membuat kita terjebak. Samsara tidak pernah akan selesai. Ada peluang, ada waktu. Ya, saya selalu berteori seperti ini. Kalau yang dari luar sudah kita tidak masukin lagi, kalau yang di dalam kita keluarkan, kira-kira bakal habis nggak di dalam? Bisa habis. Tapi untuk menjadi orang seperti itu tidak mudah. Apalagi Anda mesti terlibat dengan kehidupan dunia, sulit. Makanya kalau sudah mau berhenti bikin karma, buat hati kan tinggalkan dunia. Itu benar ya, karma bisa dihapus ya, atau diperingan gitu? Benar, dan saya sudah mengalami itu. Itu memang dihapus ya? Ya. Atau diperingan gitu? Bisa diperingan. Buat kita mungkin boleh diperingan. Tergantung kamu punya besar hati seperti apa. Tapi kalau masih kecil hati, kamu nggak bisa hapus. Ya. Kamu harus punya jiwa besar. Kamu harus jadi manusia berjiwa besar. Ya. Kalau orang berjiwa besar nanti nggak saling sama siapa. Ya.
Bisa. Karena saya sudah praktekkan. Ya, saya sudah praktekkan dan saya sudah rasakan hidup saya jauh berubah. Dulu saya perang, saya konflik, saya ribut terus. Seperti lautan itu saya bilang penuh dengan tsunami. Sekarang saya sedang ada di Danau Toba. Cuma riak kecil, kecil. Tetap ada riak. Ya. Meditasi itu indah sekali. Meditasi itu indah sekali. Tapi saya bilang kepada Anda, tidak ada yang mudah dari awal. Ya, karena buat saya sesuatu yang berharga itu tidak bisa didapat dengan mudah. Ya, harta karun itu susah didapat. Dia nggak ada di pinggir got, nggak ada di pasar. Dia ada jauh di dalam perut. Sama. Kebijaksanaan itu tidak ada di rumah. Ya, tidak ada di mulut orang. Kebijaksanaan itu ada di dalam. Kamu harus menyelam ke dalam hati kamu sendiri. Baru kamu ketemu. Ya, bagaimana cara menyelam? Jangan melihat keluar. Masuk, pulang. Bahasanya pulang ke diri kamu sendiri. Jangan kamu lihat keluar begini. Karena selama ini kita harus saling berpergian keluar. Jangan pulang ke diri sendiri. Ya, pulang ke rumah. Masih banyak yang mesti diberesin tidak? Ya, masih sangat berantakan karena selama ini kita tinggal. Tempat ini ditinggal lama berantakan. Tapi cuma tinggal 2 bulan, lagi. Nah, kita bisa pulang ke batin kita sendiri, rapi dalam diri sendiri. Kalau sudah rapi nanti enak. Ya, enak pasti. Dan saya merasakan begitu banyak manfaat dalam meditasi. Makanya saya di sini ingin berbagi kepada Anda tentang meditasi. Nah, ini bukan cuma buat kita tenang, ya, tapi benar-benar melampaui tenang kita bisa. Mudah-mudahan. Ya. Jadi kita membenahi semuanya baik-baik saja. Enggak ada yang salah dengan kehidupan. Ya. Karena memang semuanya sudah harus terjadi seperti itu. Ya. Alam sudah bekerja seperti itu. Sebabnya bukan dari siapa-siapa. Sebabnya sudah dari kita sendiri. Ya. Berawal dari niat, kata-kata, ucapan dan perbuatan. Nanti secara alami, alam akan memproses semua itu. Dan pada waktunya dia akan mengembalikan kepada kita dalam bentuk kenyataan. Dan itu nggak bisa kita hindari. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan kenyataan. Kalau kamu sudah bisa berhenti begitu, kamu akan hidup damai. Karena ada yang salah. Karma nanti akan lambat laun, nanti akan mulai berubah, terurai. Ya, karena kita sudah mulai berhenti menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Kamu tidak akan pernah lagi. Kamu keluar dari tsunami. Kamu terdampar sholatnya dan apa? Ya, asik. Karena saya pernah di Danau Toba, indah sekali. Semuanya nyaman. Hidup bisa seperti itu. Ya, kita belajar juga untuk mencapai hati seperti itu. Bukan hati yang bergejolak, bukan hati yang beriak-teriak, tapi hati yang diam, hati yang damai. Bagaimana kita akan bisa hidup damai? Buddha cuma kasih pelajaran. Jangan berbuat jahat, jangan jadi orang jahat. Ya, terus banyak berbuat baik. Berusaha jadi orang baik. Jaga hati, jaga pikiran. Nah, itu cuma 3 jalan. Tapi setelah kita bilang, kerja jamaah, kerja sama orang, kerja apapun itu, intinya sama-sama. Kalau Anda ingin dapat besar, Anda ingin hasil besar, cuma satu cara. Anda butuh pelepasan besar. Ya. Kalau Anda bisa punya pelepasan besar, nanti Anda akan dapat lebih besar dari Anda yang pikir. Ya, contohnya lah pada bilang tadi, Bante bergaul dengan Ibu Meta, Bante bergaul dengan Pak Suryadi, dengan Koa Ahok, dengan Komasan. Siapa namanya dari sesat ya? Siapa namanya? Waseng. Waseng masih cari Bante sampai kemarin. Bante Waseng masih percaya sama Bante. Ya. Ada sesuatu yang dia simpan tentang saya mungkin, yang positif. Makanya Waseng masih kemarin.
Kalau negatif nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena saya kasih positif sama saya nggak ada apa-apa, nggak ada pemberi apapun dalam hidup ini. Ya. Nah, jadi teman-teman saya sekalian, mau itu kekayaan materi, mau itu kekayaan spiritual, sama, awalnya modalnya sama, ketulusan hati, sama, modalnya sama. Ada di mana-mana hidup, Anda pakai itu. Kalau Anda punya hati tulus, nanti alam akan kasih Anda banyak sekali, banyak sekali. Ya, ini filosofi saya seperti mancing, seperti orang mancing. Saya masih suka mancing nggak? Dulu pernah mancing. Ya, kalau mancing umpannya apa? Cacing. Ya, kalau umpannya cacing dapat ikan kecil ya. Kalau umpannya udang agak besar. Kalau ikan lebih besar. Filosofi mancing buat saya begitu. Kalau kita lepaskan umpan yang lebih besar, dapat ikan besar ya? Pasti ya, kebanyakan gitu kan. Kalau dapat umpannya cacing, ya paling dapatnya ikan kecil. Tapi kalau Anda ingin dapat ikan besar, saya bilang lepasannya harus besar. Maksudnya ketulusan hati Anda harus besar. Ya, jangan diinginkan, nanti alam akan kasih. Tapi saya punya satu lagi. Ya. Kalau Anda ingin memiliki isi lautan, tanggung-tanggung hidup, Anda nyebur aja sekalian. Jangan mancing lagi. Karena kalau mancing Anda masih di permukaan. Betul ya? Masih di pinggir atau di permukaan. Kalau Anda ingin memiliki isi lautan, nggak usah mancing lagi, proses. Nyemplungnya ke dalam sekalian. Laut punya Anda. Iya, ikan semua punya Anda. Paham nggak maksudnya? Kalau Anda berbuat baiklah setulus-tulus. Ya, nanti semuanya akan jadi milik Anda. Ya, tadi saya sudah bilang bahasa. Saya orang yang paling kaya se-Indonesia. Kenapa saya bilang saya punya orang paling kaya se-Indonesia bahasa? Karena semua keinginan saya sudah tercapai. Saya punya segala-galanya. Kenapa keinginan saya semua sudah tercapai? Saya nggak punya banyak keinginan. Ya, saya datang ke sini dikasih makan sekali, hamsyah. Tapi malah dikasih makan 2 kali. Pasti lebih. Ya. Jadi kalau Anda ingin punya banyak, ingin punya segala-galanya dalam hidup, ingin apa yang Anda inginkan bisa jadi kenyataan. Jangan banyak keinginan. Ya. Bilang terima kasih banyak. Bilang hamsyah. Bersyukur. Dengan cara seperti itu, nanti ketika Anda dapat lebih dari yang Anda mau, Anda akan punya banyak kelebihan. Hidup Anda akan sangat berlebihan. Ya, nah itu yang saya alami dari meditasi, dari pelepasan itu. Nanti dia akan menumbuhkan penerimaan. Penerimaan akan menumbuhkan pelepasan. Bolak-balik seperti itu. Ya, penerimaan akan mengembangkan pelepasan. Pelepasan mengembangkan terus. Nerima, melepas, nerima, melepas. Nanti lama-lama dia akan menyambungkan dulu. Dia akan menimbulkan kesembuhan. Sama seperti Anda. Saya walaupun laki-laki punya masalah dengan masa lalu saya. Punya luka batin banyak? Oh punya. Punya luka masa lalu? Punya. Ya, tapi semua sudah selesai. Sudah selesai pada saya. Dulu saya selalu menyalahkan orang lain. Saya menyalahkan papa saya menyalahkan kakek saya, ya, saya menyalahkan saudara-saudara diri saya bilang mereka jahat, ya, saya marah sama mereka, walaupun itu papa saya marah, itu kakek saya marah, itu sepupu saya marah, tapi saya pas mengenal agama, saya meditasi, saya nggak marah lagi, karena saya tahu siapa yang salah, ya, dulu saya nggak tahu siapa yang salah. Sekarang saya tahu siapa yang salah. Makanya sekarang saya berusaha tidak berbuat salah. Karena nanti yang menanggung akibatnya saya sendiri. Ya. Jadi kalau Anda ingin hidup ini baik-baik saja, jangan jahat sama siapa saja. Ya. Hindari kesalahan, jangan berbuat salah. Karena kita kadang-kadang nggak sadar kita salah, tapi nggak merasa salah. Ya. Inilah pentingnya kebijaksanaan hidup. Maka kita nanti bisa menjalani hidup ini dengan benar, berpikir benar, berucap benar, berbuat benar.
Karena diawali oleh kematian benar. Inilah dari mulia unsur 8. Satu-satunya jalan untuk menuju kesucian. Sekarang jam berapa ya? Sudah malam. Mau meditasi nggak sebentar? Atau mau tanya-tanya jawab? Meditasi. Meditasi ya. Ya. Oke, duduk yang beres.